Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan situasi di Mary Joyce di mana kekacauan masih terjadi di luar kastil Pangea. Sementara itu, para Gorosei sedang berbincang melalui teknik telepati yang mereka kuasai. Mereka harus menggunakan telepati karena saat ini mereka sedang berjaga di tempat-tempat yang berbeda. Warkuri sedang berjaga di ruangan tahta kosong agar tahta kosong yang ada di sana tetap aman meskipun situasi sedang kacau. Nusjuro sudah melindungi ruang beku karena ada hal-hal penting di dalam ruangan itu yang harus tetap dijaga. Lalu, untuk Mars dan Jupiter, mereka mengawasi dua ruangan lain yang berbeda, yang tampaknya juga menyimpan sesuatu yang berharga di dalamnya. Sedangkan untuk Garling, dia sedang bertempur di garis depan dalam duel melawan Dragon. Dalam perbincangan Gorosei kali ini, mereka mengatakan bahwa kekacauan sekarang merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Mary Joyce. Hal itu memang benar, tapi menurut Mars secara pribadi, kekacauan yang paling mengejutkannya adalah 56 tahun yang lalu, ketika Rocks de Sebek berulah saat referee berlangsung. Kekacauan saat itu memang sangat mengejutkan. Seperti yang telah kita ketahui, dalam chapter 1155 yang lalu, Rocks de Sebek, seorang diri, telah melakukan banyak hal besar di sana. Seperti menghabisi salah satu admiral, menculik 5 raja sekaligus, beradu serangan dengan Herald yang membuat banyak orang pingsan, dan masih banyak lagi. Namun, yang paling mencengangkan dari semua itu adalah dia berhasil menerobos masuk ke ruangan bunga yang merupakan tempat pribadi Im Sama. Para Gorosei dan Kesatria Suci kala itu kecolongan sehingga hal tersebut bisa terjadi. Maka, belajar dari kesalahan dalam peristiwa itu, mereka tidak akan membiarkan hal yang sama terulang kembali. Tak boleh ada lagi orang yang menerobos masuk sampai ke ruangan bunga, termasuk Dragon atau para anak buahnya. Dalam pasukan revolusi saat ini, para Gorosei akan melakukan apa saja untuk mempertahankan Mary Joyce dan menjaga kastil Pangea agar tetap aman. Apalagi, sekarang kondisi Im Sama di ruangan bunga sedang dalam keadaan tidak sadar, sebab kesadarannya sedang berada pada tubuh Gunko di Pulau Elbaf. Maka dari itu, tak boleh ada musuh yang memasuki kastil Pangea dan menerobos masuk ke ruangan bunga. Garling, yang sedang bertarung melawan Dragon, bisa mendengar percakapan para Gorosei lain karena dia pun terhubung dalam telepati itu. Garling lalu mengingat kembali peristiwa 56 tahun yang lalu ketika Sebek sedang mengacau. Kala itu, Garling masih sangat muda dan mungkin belum lama menjadi seorang kesatria suci. Tak banyak yang bisa dia lakukan, berhubung dia belum punya cukup pengalaman dan kekuatannya pun belum mencapai masa prima. Tapi hal tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Garling dan semua orang di kalangan pemerintah dunia bahwa Mary Joyce sekalipun bisa mengalami kekacauan yang tidak terduga. Semenjak momen itu, pihak pemerintah dunia semakin memperketat penjagaan di Mary Joyce. Meski saat ini pasukan revolusi bisa mencapai halaman Mary Joyce, tapi para Gorosei tidak akan membiarkan Dragon dan kawan-kawan mencapai ruangan inti dalam kastil Pangea, terutama ruangan bunga, tempat pribadi Im Sama. Garling pun mulai berbicara di hadapan Dragon. Dia bilang, dalam segala zaman, selalu ada musuh besar bagi pemerintah dunia. Dengan begitu, tak boleh ada kelengahan dan tidak boleh ada kelemahan. Dulu, ada Rocks de Sebek yang menerobos masuk ke Mary Joyce, dan kini ada Dragon yang mencoba menerobos masuk sampai ke Mary Joyce. Para penyandang inisial D memang selalu saja merepotkan pemerintah dunia. Garling lalu melancarkan serangan beruntun, tapi berhasil dihindari oleh Dragon. Dragon pun berkata, entah apa yang membuat Garling menjadi lebih bersemangat secara tiba-tiba, tapi sepertinya Garling baru saja mengingat sesuatu yang mengerikan di masa lalu. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, kekacauan di Pulau Hachinosu kembali ditampilkan. Seperti pembahasan sebelumnya, Kurosei Teach memiliki rencana tertentu sehingga dia memerintahkan Shiryu untuk masuk ke bangunan tengkorak agar bisa melakukan sesuatu. Shanks mencoba menghalangi itu dengan menyerang Shiryu,
Shiryu, tapi Teach melindunginya sehingga Shiryu pun bisa masuk ke dalam bangunan tengkorak. Shanks berkata kepada Teach, apapun rencana yang mereka susun, dia yakin itu tidak akan berhasil. Teach pun menanggapinya dengan berkata bahwa kepercayaan diri Shanks memang sangat bagus, tapi tunggu dan lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Sementara mereka bertarung, Shanks mulai membicarakan soal Rocks di Shebek. Dia bilang, Teach mewarisi banyak hal dari sosok legendaris itu. Teach pun berkata, jangan berbicara seolah-olah Shanks mengenal Shanks. Shanks sendiri memang tidak mengenal orang itu secara pribadi, tapi berdasarkan cerita dari Roger dan berbagai informasi lain, Shanks tahu banyak tentang Rocks di Shebek. Shanks melanjutkan perkataannya dengan bilang, walau ada banyak hal yang Teach warisi dari Shebek, tapi sepertinya ada satu yang masih kurang, yaitu haki tingkat tinggi. Memang Teach mempunyai haki yang cukup kuat, tapi jika dibandingkan dengan cerita-cerita yang Shanks dengar mengenai haki Rocks di Shebek, jelas bahwa haki Teach tidak bisa disandingkan dengannya. Rocks di Shebek benar-benar adalah orang yang memaksimalkan potensi haki miliknya. Sedangkan Teach adalah tipe orang yang lebih mengandalkan kekuatan buah iblis. Teach pun membenarkan itu, dan menganggap bahwa hal tersebut bukan masalah besar. Dia merasa kekuatan hakinya sudah cukup bagus, dan yang paling penting adalah dia menguasai dua buah iblis dengan kemampuan yang sangat menakutkan. Hal itu dianggap sudah lebih dari cukup untuk menutupi kemampuan hakinya yang tidak sekuat para karakter legendaris. Mendengar itu, Shanks mengatakan sesuatu yang mirip seperti ucapan Kaido di Pulau Onigashima kemarin tentang haki adalah yang paling penting di atas segalanya. Teach tidak peduli dengan ucapan Shanks. Dia segera melancarkan serangan beruntun secara bergantian dari kekuatan Gura-Gura Nomi dan Yami-Yami Nomi. Dia pun bilang, coba hadapi ini dengan haki yang kau banggakan itu. Walau cukup kesulitan, Shanks berhasil menghindar dan menangkis berbagai serangan itu, sehingga Shanks bersiap untuk membalas serangan. Teach pun menangkis serangan Shanks itu dengan gabungan Gura-Gura Nomi dan Yami-Yami Nomi. Pukulan Gura-Gura Nomi digunakan untuk memecah serangan Shanks agar daya hancurnya berkurang. Setelah itu, kegelapan Yami-Yami Nomi digunakan untuk menyerap sisa-sisa dari dampak serangan Shanks tadi. Teach tampak cukup kesal ketika melihat haki milik Shanks itu. Dalam hati, Teach berkata bahwa Shanks beruntung dianugerahi dengan haki yang sangat kuat. Sedangkan Teach sendiri harus berusaha sangat keras untuk mendapatkan dua buah iblis kuat yang dia miliki saat ini. Dia berkata, jika saja dirinya dianugerahi haki yang sangat kuat seperti Shanks, maka dirinya pasti akan bisa melampaui siapapun. Bahkan bisa setara atau melampaui ayahnya, yaitu Rocks di Shebek. Teach di sini sebenarnya agak bingung, padahal dulu sang ayah memiliki haki yang sangat luar biasa. Bahkan kisah-kisah dari Rocks di Shebek selalu identik dengan haki yang mengerikan. Tapi Teach sendiri tidak mendapat genetik haki dari ayahnya itu. Sedangkan Shanks, dia hanyalah anak dari Garling Vigarland. Menurut Teach sendiri, haki Garling Vigarland masih di bawah haki Rocks di Shebek. Tapi kenapa Shanks yang merupakan anak Garling malah memiliki haki di atas Teach yang merupakan anak dari Shebek? Teach menduga bahwa salah satu faktor haki Shanks menjadi sekuat itu pasti karena latihan dan didikan dari Roger, sehingga haki Shanks sudah diasah sejak masih kecil. Teach pun menyesal karena seharusnya dia dari dulu sudah melatih kemampuan hakinya, tidak hanya fokus pada pencarian buah iblis saja. Meski begitu, Teach sudah tidak peduli lagi. Yang penting sekarang dia sudah memiliki dua kekuatan buah iblis dan sudah memiliki kelompok yang kuat. Mungkin salah satu upaya yang akan dia lakukan untuk meningkatkan kekuatannya adalah dia akan mencari buah iblis ketiga yang akan dia dapatkan. Buah iblis itu dipastikan akan membuat kekuatan Teach menjadi semakin mengerikan. Entah apa buah iblis ketiga yang Teach incar, tapi yang pasti buah iblis itu bukan hanya buah iblis biasa. Namun yang pasti, buah iblis Teach yang terakhir, Mythical Zoan kuno. Untuk meningkatkan haki menjadi sangat kuat seperti Shanks, memang sulit untuk Teach. Tapi ada opsi lain, yaitu menambah kekuatan buah iblis. Beralih menyoroti Shiryu, dia sudah memasuki bangunan tengkorak Pulau Hachinosu. Namun tiba-tiba Lucky Rook muncul dan langsung menyerangnya.
Sebelumnya, Lucky Rook sedang bertarung melawan Vasco Shot yang ditemani oleh banyak bawahan Vasco. Entah apakah Vasco sekarang sudah kalah atau ditinggal begitu saja oleh Lucky Rook. Yang jelas, Lucky Rook lebih tertarik untuk menyusul dan menghentikan Shiryu. Sebab dari kejauhan, dia melihat gelagat aneh Shiryu yang langsung masuk ke bangunan tengkorak. Jadi, Lucky Rook memahami bahwa mereka pasti punya rencana rahasia yang akan sangat berbahaya. Maka dari itu, dia segera menyusul Shiryu dengan kecepatan tinggi. Alasan mengapa Lucky Rook bisa melihat pergerakan Shiryu adalah karena sang komandan divisi kedua dalam bajak laut Teach itu sedang tidak memakai mode invisible. Dia sedang dalam mode biasa yang bisa dilihat dengan jelas, sebab Shiryu tidak mau memboroskan energi dengan penggunaan kekuatan buah iblis. Pertarungan sudah berjalan cukup lama dan mungkin masih akan lebih lama lagi. Sehingga, dia harus bijaksana dalam memakai kekuatan buah iblis demi menghemat energi. Namun, hal itu justru membuat pergerakannya dilihat oleh Lucky Rook, sehingga Lucky Rook pun segera mengejar dan menghalanginya. Mereka berdua pun bertarung di dalam bangunan tengkorak, sehingga hal itu menghambat rencana Teach. Cerita kemudian bergeser ke Pulau Elbaf, menampilkan situasi di dunia matahari pasca kekalahan dari seorang prajurit raksasa yang sangat kuat. Beberapa waktu sebelumnya, seorang pejuang hebat dari suatu desa datang dan berhasil mengalahkan banyak monster mimpi buruk. Namun, karena ia langsung berhadapan dengan Im Sama setelah itu, prajurit tersebut mengalami kekalahan telak. Kekuatan Im Sama masih terlalu besar bagi prajurit raksasa itu. Para raksasa lain yang menyaksikan kekalahan jagoan mereka mulai kehilangan harapan akan masa depan negeri mereka. Namun, replay memberikan semangat dan motivasi kepada mereka, mendorong para raksasa untuk kembali bertarung. Dengan penuh keyakinan, kini, beberapa raksasa terlihat membantu Franky dan Bonnie dalam melawan banyak monster mimpi buruk. Salah satu raksasa itu menyatakan betapa memalukannya jika mereka kehilangan semangat juang. Sementara, orang luar seperti Franky dan Bonnie justru berjuang mati-matian melawan musuh. Franky dan Bonnie merasa gembira mendengar hal tersebut, karena para raksasa kini kembali bertarung dengan penuh semangat. Dengan bantuan para raksasa dalam menghadapi monster-monster mimpi buruk, Franky dan Bonnie mendapat kesempatan untuk mendekati Kid Killer. Pasalnya, Kid Killer adalah target utama yang harus dikalahkan agar monster-monster mimpi buruk yang mengamuk di wilayah tersebut benar-benar dapat dihentikan. Namun, menghadapi seorang kesatria suci seperti Kid Killer bukanlah perkara mudah, terutama tanpa Haoshoku Haki yang mampu mengatasi kemampuan regenerasinya. Meski demikian, Franky dan Bonnie tetap bertekad untuk melawannya dengan strategi kreatif sambil mencari cara terbaik untuk menghentikan aksi Kid Killer dalam membangkitkan kembali monster-monster mimpi buruk. Bergeser ke salah satu desa di dunia matahari, beberapa waktu lalu, desa tersebut diserang oleh monster mimpi buruk. Penduduk desa kewalahan karena sebagian besar prajurit mereka telah pergi ke area sekolah Walrus. Akhirnya, kepala desa turun tangan. Meskipun usianya sudah lanjut, kemampuannya masih cukup mumpuni untuk mengalahkan para monster mimpi buruk. Setelah berhasil mengatasi serangan tersebut, kepala desa berbincang dengan kepala desa lain melalui Den Mushi. Mereka mendiskusikan situasi terkini di mana serangan monster terhadap desa-desa masing-asing telah berhasil ditangani. Dengan demikian, mereka perlu segera merumuskan langkah selanjutnya untuk menghadapi situasi saat ini. Namun, para kepala desa tampaknya belum mengetahui bahwa monster-monster yang telah dikalahkan dapat bangkit kembali kapan saja jika Kid Killer menghendakinya. Akan tetapi, membangkitkan monster-monster tersebut membutuhkan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, Kid Killer tidak bisa sembarangan menghidupkan kembali monster yang telah kalah, karena ia juga perlu menghemat tenaga untuk misi yang belum selesai. Apalagi kini, perhatian Kid Killer tertuju pada pertarungan melawan Franky dan Bonnie. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!